Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu hasil kelompok 3, yaitu terdiri dari Ferdi Budiman Ramadan, Teguh Bagus Saputra, dan Sri Mulyani. Kemudian di sini judul slide yang kedua itu adalah implementasi pemrograman tradisional dan machine learning. Sumber YouTube-nya itu dari Ridwan Ilyas. Nah, jadi di slide yang kedua ini ada implementasi pemrograman tradisional dan machine learning, yang dimana perkembangan teknologi komputer saat ini berkembang sangat pesat, terutama pada bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Salah satu cabang AI yang banyak digunakan adalah machine learning. Machine learning ini menggunakan komputer untuk belajar dari data yang membuat prediksi tanpa harus diprogram secara detail oleh manusia. Sebelumnya berkembangnya machine learning ini, sebagian besar sistem komputer yang menggunakan pemrograman tradisional, yaitu sistem yang bekerja berdasarkan aturan atau logika yang dibuat secara manual oleh programmer. Selanjutnya itu ada slide yang ketiga, itu ada pengertian pemrograman tradisional, yang dimana pemrograman tradisional ini terdiri dari 3, yaitu ada pemrograman yang menerima data dan rule. Yang kedua itu ada rule yang dibuat oleh programmer dan output berupa jawaban. Nah, di sini alur kerjanya itu yaitu adalah input, rule, pemrograman, dan output. Nah, pemrograman tradisional ini adalah metode pembuatan pemrograman komputer dengan menggunakan aturan atau instruksi yang ditulis langsung oleh programmer. Kemudian ada contoh fungsi tradisional. Contoh fungsi tradisional ini adalah pemrograman menerima input data. Dan yang kedua itu ada menghitung berdasarkan rumus tetap. Yang ketiga ada output yang selalu mengikuti aturan yang sama. Nah, di sini contohnya yaitu jika inputnya 2, maka outputnya adalah 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 10. Di sini tidak saya cantumkan. Nah, seperti ini dia teman-teman cara perhitungannya. Jika Y sama dengan 5 dikali 3 dan ditambah 4, maka hasilnya adalah Y19. Kemudian ada kekurangan pemrograman tradisional. Di sini ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu ada aturan yang dibuat manual, kemudian ada tidak dapat belajar sendiri dan sulit menangani data yang kompleks. Nah, kemudian ada konsep machine learning. Konsep learning ini adalah cabang dari artificial intelligence yang memungkinkan komputer belajar dari data dan pengalaman tanpa harus diprogram secara manual untuk setiap tugas. Nah, alur kerja machine learning ini adalah data, jawaban, training, model, dan prediksi, yang dimana sistem diberi data, kemudian belajar dari data, dan selanjutnya itu model berbentuk otomatis, kemudian model digunakan untuk prediksi. Di sini juga ada library
Library yang digunakan adalah library TensorFlow yang digunakan untuk membangun model mesin learning atau deep learning. Kemudian di sini ada keras. Keras ini digunakan untuk mempermudah pembuatan neural network. Kemudian di sini ada NumPy. NumPy ini digunakan untuk pengolahan data numerik dan array. Nah, di sini ada contoh diagram neural network sederhana. Teman-teman bisa lihat di sini ada input layer yang dimana ada X1, X2, dan X3. Dan di sini ada hidden network yang artinya ini seperti jaringan saraf otak. Kemudian ada output layer. Output layer ini nilainya adalah Y. Nah, di sini ada tabel perbandingan, ada pemrograman tradisional, rule-nya itu dibuat programmer, kemudian ada mesin learning-nya, dibuat rule yang dipelajari mesin. Kemudian yang kedua itu ada output berupa jawaban, dan mesin learning akan mengoutput berupa model. Nah, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan yang telah kita lakukan dan dapat disimpulkan bahwa pemrograman tradisional dan mesin learning dapat perubahan utama pada cara kerja dan proses penyelesaian masalah. Pemrograman tradisional harus membuat aturan atau logika secara manual agar komputer dapat menghasilkan jawaban yang sesuai. Sedangkan pada mesin learning, komputer dapat belajar dari data yang membentuk model secara otomatis sehingga lebih cocok digunakan pada permasalahan yang kompleks dan data besar. Baik, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.